Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa terbaru di Puncak yang punya pemandangan indah banget dan udara dingin. Dengan kapasitas maksimal 40 orang, gengs. Terus lagi ada promo diskon 1 juta loh. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa terbaru yang ada di Puncak, yaitu Villa Tavi, yang berlokasi di Kampung Cidokom, Kopo, Cisarua, Bogor. Villa Tavi baru aja grand opening di tanggal 8 November 2025 kemarin, gengs. Wah, bener-bener masih fresh banget ya. Villa ini merupakan bagian dari grup The Aisyah Villa, yang beberapa villanya juga udah pernah aku review. Jadi nama TAV-nya itu merupakan kepanjangan dari The Aisyah Villa ya, gengs. Oke deh, langsung aja aku spill rute menuju ke Villa Tavi. Jadi nanti kita bisa pakai Google Maps dan pilihnya adalah yang TAV spasi V ini ya, gengs. By the way, sebenarnya ada 2 rute jalan yang bisa kita pilih, yaitu pertama adalah lewat jalan alternatif seperti yang ada di video ini. Atau kedua bisa juga lewat jalan Lembah Niur ya. Dan tenang aja, jalurnya tuh bisa dilewati oleh bus medium kok. Namun untuk jalan alternatif ini, kalau mau jalan yang lebih lebar, nanti bisa via Cikua ya. Terus belok kiri dan ikutin aja maps-nya. Karena kalau di video ini, kemarin aku via jalan Lembah Dendet, gengs. Banyak sih akses jalannya. So, nanti kalian bisa sesuaikan aja rute jalannya, mau pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Nah, kalau lewat jalan alternatif, nanti patokannya adalah setelah melewati JSC Resort, pas di tanjakan ini kita ambil jalan lurus terus masuk ke jalan Lembah Nendet. Terus pas di sini baru deh arahin lagi mapsnya ke Tavi ya, gengs. Jadi dia bakal otomatis ngarahin ke villanya via jalan Lembah Nendet. Oke, kita ikutin aja jalannya sesuai dengan arahan Google Maps. Dan gak jauh setelahnya, nanti kita akan ketemu sama plang tulisan The Aisyah Villa 4. Jadi posisi Villa Aisyah 4 dan Villa Tavi itu bersebelahan ya, gengs. So, kalau misalnya Villa Tavi lagi full, kalian juga bisa booking The Aisyah Villa 4 ini. Karena posisinya tuh pas samping-sampingan. Nah, di sebelah kiri ini adalah area parkir Villa Tavi, sedangkan bangunannya tuh ada di bawah, gengs. Oke, sebelum lanjut ke Villa Tavi, aku bakal spill dikit bagian dalam dari The Aisyah Villa 4 ya, biar kalian dapat gambarannya. Namun untuk info kapasitas, fasilitas, dan harga dari The Aisyah Villa 4, nanti kalian bisa langsung tanya aja ke admin villanya, gengs. Oke deh, sekarang kita menuju ke Villa Tavi. Nah, dari The Aisyah Villa 4 tadi, kita turun sedikit lagi ke bawah, terus belok kanan, karena pintu gerbangnya itu ada pas di belokan ini, gengs. Kemarin itu pas aku dateng, belum dipasang ya nama plang villanya, karena masih baru banget. Tapi tenang aja, nanti pasti bakal dipasang kok, gengs. And finally, kita sampai juga nih di Villa Tavi. Di bagian depan ini merupakan area parkir yang luas dan bisa menampung kapasitas hingga 5 mobil. Dan parkirannya tuh adem banget karena dikelilingi sama pohon besar yang asri, gengs. Terus yang bikin salfok adalah baru juga di area parkir kita akan langsung dimanjain sama view pegunungan dan perkebunan hijau di depan mata. Masya Allah, indah banget deh pemandangannya. Terus kalau malam ada city light view loh, gengs. Nanti aku tunjukin ya. Selain itu, di sini juga udah disediain alat barbecue, jadi bisa sambil nikmatin city light view di malam hari, gengs. Lalu di sebelahnya terdapat ruang bilas terbuka, sehingga kalau habis berenang bisa langsung bilas di sini ya. Nah, sebelum masuk ke dalam villa, kita akan langsung disambut sama kolam berenang yang bersih dan enaken banget deh. Ini ukuran kolam berenangnya juga lumayan besar ya. Jadinya nyaman kalau mau olahraga bolak-balik berenang di sini. Dan enaknya lagi, terdapat sekat antara kolam anak dan kolam dewasa, gengs. Sehingga akan lebih aman untuk anak-anak yang berenang ya. Kolam anak adalah yang kotak kecil ini dengan kedalaman di 80 cm.
Sedangkan untuk kolam dewasa yang ukurannya lebih besar dengan kedalaman di 1,5 meter. Berenang di sini tentunya juga bikin betah karena selain airnya yang bersih dan segar, view dari depan kolam berenangnya pun cakep banget, gengs. Pokoknya setiap sudut di villa ini tuh menyajikan pemandangan yang indah. Wah, dijamin bakal betah deh staycation di sini. Untuk menuju ke bangunan villa, kita akan melewati jalan setapak ini. Dan lagi-lagi aku salfok sama view di sepanjang jalannya yang benar-benar memanjakan mata, gengs. Wah, dari depannya aja udah bikin takjub ya. Oke deh, sekarang kita mulai yuk Villa Tour. Villa Tavi memiliki kapasitas untuk 20 sampai maksimal 40 orang. Dengan 4 kamar tidur, 5 kamar mandi, karaoke, biliar, dan pemandangan alam yang super indah. Begitu masuk ke bangunan villa, langsung berasa vibes-nya tuh seger banget karena konsepnya adalah open space dan semi terbuka. Sehingga udaranya tuh bisa bebas masuk ya. Jadi di lantai bawah ini nggak ada pintunya, gengs, langsung plong aja. Nah, di bagian depan terdapat area duduk yang nyaman dan tentunya kita juga bisa menikmati pemandangan gunung dengan view lepas di depannya. Masya Allah, seger banget deh. Ruangan depan diisi dengan open kitchen atau area dapur yang ukurannya cukup luas dengan konsep minimalis. Lalu di sebelah kanan terdapat area memasak yang spesies, jadi enak ya, leluasa buat masak. Dan fasilitasnya pun lengkap banget, gengs. Udah ada kompor tanam termasuk gas dan area wastafel. Terus sirkulasi udaranya juga bagus banget karena areanya tuh terbuka sehingga nggak bakalan sumpek deh pada saat memasak. Selain itu disediakan juga table island dan rice cooker. Yang di bawahnya terdapat kabinet yang berisi berbagai peralatan masak dan makan yang lengkap dan bersih. Pokoknya kalian tinggal bawa bahan makanannya aja deh dan masak di sini ya. By the way, kalau kalian gak mau repot-repot masak, tenang aja, gengs. Villa Tavi ini juga menyediakan paket catering yang harganya adalah 120.000 per orang. Udah dapat 3 kali makan dan free snack berupa rebusan dan wedang jahe atau wedang sereh. Terus rasanya juga enak, jadi saran aku sih mending kalian ambil paket catering deh, biar bisa menikmati staycation dengan maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke area dining room dan living room yang luas dengan kapasitas duduk yang banyak. Jadi lantai bawah ini tuh emang area berkumpul utama ya, gengs. Sedangkan di lantai atas khusus untuk area kamar tidur aja. Makanya di sini disediakan banyak kursi dan area duduk yang memadai agar bisa mengcover kapasitas yang banyak. Nah, di bagian depan ini terdapat area duduk serbaguna yang bisa digunakan sebagai meja makan ataupun sekedar ngumpul bareng. Apalagi mejanya juga panjang, jadi leluasa deh kalau mau makan di sini. Selain itu, tepat di sebelahnya juga terdapat dining room atau ruang makan yang lebih proper ya. Jadi emang khusus buat makan, dengan kapasitas duduk untuk 6 orang. Jadi kalau kalian nginepnya banyakan, tenang aja, bisa makan di sini dan di meja panjang tadi ya. Next, di area tengah merupakan living room yang sekaligus difungsikan sebagai karaoke room. Di sini disediakan sofa yang nyaman plus meja, lalu tentunya dilengkapi juga dengan wifi, smart TV, dan karaoke set. Terus enaknya lagi, mic-nya tuh nggak cuma ada 2, tapi ada 4, gengs. Wah, ini sih bisa seru-seruan karaokean bareng ya. By the way, untuk aplikasi Netflix sih ada, tapi kita mesti login pakai akun pribadi ya, nggak bisa free access, gengs. Nggak cuma bisa karaokean aja, tapi di lantai bawah ini juga masih ada fasilitas hiburan lainnya yang jadi favoritnya para bapak-bapak nih. Apalagi kalau bukan biliar. Wah, asik banget kan? Semua aktivitas seru terpusat berada di lantai bawah, gengs. Mulai dari private pool, karaoke, hingga biliar. Sehingga semua kegiatan saling terkoneksi satu sama lain. Terus yang paling bikin betah adalah karena villa ini konsepnya terbuka, jadi selama beraktivitas di sini kita juga akan dimanjakan sama pemandangan gunung yang indah banget.
Dimana di bawahnya itu langsung ada perkebunan dari petani lokal sini ya gengs. Masya Allah, villanya tuh bener-bener cocok banget deh buat healing ataupun liburan akhir tahun bareng keluarga dan teman-teman. Makanya di sini juga disediain area duduk tepat di depan pagar biar kita bisa makin enjoy nikmatin view-nya ya. Wah, kalau kayak gini sih cukup duduk sambil nikmatin secangkir kopi atau teh hangat aja, udah healing banget gengs. Namun perlu diperhatikan untuk selalu menjaga kebersihan dan dilarang buang sampah ke area bawah ya, agar tetap terjaga keasrian area villa dan perkebunannya. Di area pojok ternyata masih ada ruangan lagi dan ini adalah kamar mandinya gengs. Tapi paling hanya untuk buang air aja sih, karena kalau di sini gak ada water heater ya. Sedangkan kalau di kamar mandi atas ada water heaternya kok gengs. Oke deh, tadi aku udah explore semua area di lantai bawah. Nah sekarang kita naik yuk ke lantai atas. Untuk di lantai atas ini terdapat 4 kamar tidur yang masing-masing kamarnya udah dilengkapi sama private bathroom. Lantai atas ini merupakan private area, dimana hanya ada kamar tidur aja ya gengs. Dan konsep kamarnya pun kalau kata aku sih mirip kayak kamar hotel ya, sehingga lebih private. By the way, untuk yang menggunakan kursi roda atau yang nggak kuat naik tangga, tenang aja. Di sini juga disediakan akses non tangga kok, yang bisa langsung diakses dari area parkir menuju ke kamar tidur. Jadi villa ini tuh disabilitas friendly ya gengs. Oke deh, sekarang kita bahas area kamar tidur. Di depan tangga merupakan kamar tidur pertama. Nah, di bagian depannya ini disediakan teras yang luas, plus satu set sofa yang empuk dan nyaman. Jadi, kalau kalian butuh area duduk yang lebih tenang dan private, bisa kesini ya gengs. FYI, kerennya lagi, semua kamar tidur di Villa Tavi ini tuh udah pakai smart door loh. Wah, mantep banget kan? Bener-bener kayak di kamar hotel deh. Dan tentunya lebih aman juga karena pintunya tuh nggak bakal bisa dibuka dari luar tanpa ada kunci gengs. By the way, kamar pertama ini bisa dibilang merupakan master bedroom karena memiliki ukuran kamar yang paling luas dengan kapasitas yang paling besar, yaitu bisa untuk 8 orang loh, karena terdapat 4 buah queen bed. Wah, seru banget deh, bisa tidur rame-rame ya di sini. Nah, karena area kamarnya masih spacious, jadi kita juga bisa tambah extra bed ya, yang disewakan dengan harga 35.000 per bed. Selain itu, fasilitas tiap kamarnya tuh lengkap banget, terdapat sofa dan smart TV, jadi kita bisa nonton YouTube ya. Terus ada sejadah dan arah kiblat di atas plafon. Nah, walaupun udara di sini udah dingin, tapi tetap disediain kipas angin loh. So, kalau kalian ngerasa gerah, tinggal hidupin aja ya gengs. Tapi jujur, kemarin sih aku nggak pakai kipas angin ya, karena menurut aku udara di sini tuh udah cukup dingin, terutama pada saat musim hujan kayak sekarang gengs. Di sisi lainnya disediakan juga meja rias, lengkap dengan stool dan lemari terbuka plus hanger. Untuk di area pojok terdapat private bathroom yang pintunya itu di sebelah kanan ini ya. Karena kalau yang di depannya tuh sebenarnya pintu keluar ke arah gudang, tapi sekarang udah dikunci permanen. Jadinya nggak bisa dibuka ya, biar lebih aman dan nyaman juga untuk tamu yang menginap. Nah, kamar mandinya tuh luas dan terdapat sekat antara area kering dan area basah. Terus semua kamar mandi di lantai atas ini juga udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan 1 buah handuk. Wah, lengkap banget kan? Jadi sisanya kalian bisa bawa sendiri ya dari rumah. Keluar dari kamar pertama, kita lanjut ke kamar berikutnya, tapi posisinya tuh di depan gengs. Dan jujur, 3 kamar ini tuh punya view yang juara banget deh. Bener-bener view lepas langsung ke pegunungan. Asli, ini keren banget sih. Di area lorong terdapat teras, di mana setiap kamarnya punya teras sendiri ya. Jadi vibes-nya tuh beneran kayak di kamar hotel, tapi tetap ada privasinya. Yang udah dilengkapi dengan 2 buah bangku dan meja. Dan tentunya nongkrong di depan teras ini bakal bikin betah ya. Karena lagi-lagi kita akan dimanjakan sama pemandangan gunung dan perkebunan secantik ini. Masya Allah, aku sangat merekomendasikan deh kalian buat cobain nginap di sini gengs. Karena aku aja betah banget loh.
Diam sambil nikmatin udara yang segar dan pemandangan indah kayak gini aja udah bikin healing. Dijamin mata dan pikiran jadi makin fresh. Udah puas nikmatin view, sekarang kita balik lagi ke kamar tidur ya. Dan aku bakal room tour ke kamar tidur kedua. Wah, kamar ini beneran setara kamar hotel loh. Fasilitasnya tuh lengkap banget, dijamin bikin mager deh kalau udah di dalam kamar. Area kamarnya juga luas, dimana terdapat mini living room yang udah dilengkapi dengan sofa dan meja. Lalu disediakan satu buah queen bed. By the way, karena area kamarnya masih luas, jadi kalau mau ditambah extra bed juga bisa ya gengs. Di samping kasur terdapat side table lengkap dengan lampu tidur. Sedangkan di sisi lainnya ada lemari gantung terbuka plus beberapa buah hanger. Setiap kamar di Villa Tavi ini tuh udah dilengkapi dengan smart TV loh. Wah, mewah banget kan? Bener-bener villa rasa hotel deh. Dan tentunya udah ada wifi juga ya. Jadi kita bisa nonton YouTube gengs. Lalu di samping atas juga dipasang kipas angin. Nggak ketinggalan disediakan sejadah dan arah kiblat juga. Untuk di area pojok diisi dengan meja rias dan bangku. Lalu di sampingnya merupakan private bathroom. Nah, untuk layout kamar mandinya ini sih sama banget ya kayak di kamar mandi sebelumnya. Dimana di area depan terdapat wastafel, toilet, dan handuk. Lalu melipir ke bagian belakang merupakan area shower room yang udah dilengkapi dengan water heater dan sabun. Nah, seperti ini view dari dalam kamar ke arah depan, gengs. Masya Allah, kalau kita buka pintu, langsung disambut sama view pegunungan dan perkebunan yang terhampar luas di depan mata. Next, kita move ke kamar sebelahnya, yaitu kamar tidur ketiga. Di bagian depan juga ada teras, dan untuk pintunya pun sama-sama menggunakan smart door ya. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai room tour. By the way, untuk layout dan fasilitas, baik di kamar 2, 3, dan 4 tuh sama semua ya. Jadi, 3 kamar depan yang berderet ini, bagian dalamnya tuh sama gengs. Terdapat mini living room, 1 buah queen bed, lemari gantung terbuka, smart TV, dan kipas angin. Bahkan untuk di area pojoknya pun sama ya, yaitu disediakan meja rias dan private bathroom. Dan lagi-lagi layout serta fasilitas di dalam kamar mandinya pun sama, dan tentunya udah dilengkapi dengan water heater. Lanjut, sekarang kita melipir ke kamar tidur terakhir, yaitu kamar keempat. Di area depan juga terdapat teras, dan langsung aja aku spill bagian dalamnya. Masih seperti di 2 kamar sebelumnya, kamar keempat ini juga memiliki fasilitas dan layout yang lagi-lagi sama ya gengs. Terdapat mini living room, 1 buah queen bed, lemari gantung terbuka, smart TV, dan kipas angin. Lalu ada meja rias dan private bathroom. Pokoknya semua kamar tidur di Villa Tavi ini tuh bersih dan nyaman ya. Plus tetap ada privasinya gengs, jadi bener-bener bikin betah deh. Apalagi fasilitasnya juga lengkap, ditambah dengan udaranya yang dingin dan segar, serta view yang indah. By the way, sore harinya turun hujan dan mulai berkabut gengs. Masya Allah, suasananya jadi makin syahdu deh. Terus udaranya juga jadi lebih dingin. Kemarin itu sore harinya sekitar 23 derajat Celcius. Apalagi ruangannya terbuka seperti ini, jadinya berasa makin dingin ya. Nah, mumpung lagi hujan, aku juga mau sekalian tunjukin seberapa tampias area villanya pada saat turun hujan. Dan ternyata tampiasnya tuh dikit banget loh. Bahkan di bagian meja ujung ini aja, aku nggak lihat ada tampias air hujan ya. Jadinya aman gengs, selama hujannya juga bukan yang deras banget ya. Paling cuma ada di ujung-ujungnya aja sih. Ya masih wajar lah. Malahan di sini tuh nggak kena tampias sama sekali. Jadi kalau mau duduk di sini juga masih aman ya. Berbeda dengan area samping tadi yang tampiasnya sedikit banget, kalau di area depan ini sih berasa ya tampiasnya. Karena emang plafonnya itu nggak full menutupi area tangga gengs, jadi cuma setengahnya aja. Sehingga air hujan yang turun di sekitar tangga menyebabkan tampias di area teras.
Tapi kalian tenang aja, karena penjaga villanya tuh gercep banget, gengs. Tanpa diminta pun, beliau udah langsung sat-set bersihin area yang kena tampias ini loh. Wah, keren deh. Pelayanannya harus terus dipertahankan ya, agar tamu merasa nyaman dan aman. Jadi kalau nanti kalian ada apa-apa, gak usah sungkan untuk minta tolong ke penjaga villanya ya, karena mereka pun ramah dan helpful, gengs. Seperti ini suasana malam hari di Villa Tavi. Dari area parkirnya aja udah dibikin salfok, karena kita langsung disuguhin sama city light view yang keren banget, gengs. Masya Allah, bener-bener kayak lautan bintang ya. Nah, kalau kalian mau barbekyuan di malam hari, juga pastinya seru banget, karena kita bisa sambil menikmati city light view. Next, yang bikin aku makin salfok lagi adalah ternyata suasana malam hari dari area kolam berenangnya tuh cakep banget, gengs. Karena di dalam kolamnya dipasang lampu warna-warni, sehingga vibes-nya tuh jadi makin seru ya. Apalagi ditambah dengan pemandangan city light view yang cantik banget dari depan kolam berenang. Wah, asli, suasana outdoornya tuh syahdu dan indah banget deh. Oke, lanjut. Sekarang kita move ke bangunan utama villa. Untuk pencahayaannya nggak usah khawatir, karena lampunya tuh banyak dan terang ya, sehingga nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali kok. Walaupun areanya tuh terbuka, tapi beneran nyaman banget, gengs. Terus untuk suhu udara di malam hari, udah pasti tuh makin dingin lagi ya. Kemarin itu sekitar 21 derajat Celcius. Apalagi ruangannya juga terbuka, jadi lebih berasa dingin lagi, gengs. Karena angin tuh bebas keluar masuk area ini. Ditambah tadi sore juga kan sempet hujan ya. Jadi kemarin malam tuh dingin banget deh. Pokoknya kalau kalian staycation di sini, aku saranin untuk bawa jaket ya, gengs, karena emang sedingin itu. Nah, kalau kalian mau santai, bisa duduk di dekat pagar ini ya. Apalagi ditemani dengan minuman hangat sambil menikmati keindahan city light view di malam hari. Masya Allah, makin perfect lagi deh. Udara dingin pastinya bikin lapar terus ya. Dan untungnya kemarin itu aku pesan catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa, gengs. Menunya juga alhamdulillah nikmat banget. Ada sayur toge, perkedel jagung, ikan goreng, sambal, lalapan, buah semangka, dan kerupuk. Wah, kalau gitu aku makan malam dulu ya. Nah, buat kalian yang nggak pesen catering, nggak perlu khawatir, kita juga bisa masak dengan nyaman, gengs. Karena pencahayaan di area dapurnya tuh terang banget ya, sehingga aktivitas memasak di malam hari pun akan tetap berasa nyaman. Oke, gengs, tadi aku udah tunjukin suasana malam hari dari area lantai bawah. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai atas yuk. Wah, sama seperti di area bawah, ternyata pencahayaan di sini juga sama-sama terang ya. Jadi kalau kalian mau nongkrong di teras atas juga bisa banget kok. Next, aku mau tunjukin juga area kamar tidurnya, biar kalian ada gambaran ya, seperti apa suasana malam hari di sini. Dan seperti yang terlihat di video, pencahayaan di dalam kamarnya pun sama-sama bagus dan terang, gengs. Nah, yang aku suka terdapat kombinasi lampu antara warna kuning dan warna putih, sehingga menciptakan suasana yang homey dan cozy. Di area lorongnya pun gak kalah cakep ya. Dan tentunya kita juga bisa melihat suasana outdoor dari lorong ini, gengs. Vibes-nya tuh estetik banget deh. Dan seperti ini suasana malam hari dari area teras kamar depan. Masya Allah, syahdu banget, gengs. Jujur, suasana di sini tuh agak berbeda ya dengan di lantai bawah. Kalau di bawah kan tempat ngumpul tuh, jadinya lebih rame dan seru. Tapi kalau di sini suasananya lebih tenang dan enak banget deh buat nikmatin pemandangan gemerlap kota di malam hari. Bener-bener indah, gengs. Apalagi sudut pandangnya juga lebih luas ya, karena posisinya tuh lebih atas. Terakhir, aku juga mau tunjukin suasana malam hari dari kamar depan. Sama seperti di kamar pertama tadi, untuk pencahayaan di kamar-kamar depan juga terang ya. Dan enaknya tuh karena lampu di villa ini tuh banyak, jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Mau full terang seperti di video bisa banget, ataupun dibuat lebih temaram juga bisa kok.
Pokoknya tinggal kita sesuaiin aja dengan kondisi pada saat tidur ya, nyamannya seperti apa. Good morning, seperti ini suasana pagi hari dari Villa Tavi. Masya Allah, udaranya dingin dan sejuk banget gengs. Suhu udara pagi harinya kemarin itu sekitar 19 sampai 20 derajat Celcius. Jadi bawaannya pengen selimutan terus deh. Sekitar jam 7 pagi, sarapannya udah ready dan ini adalah catering dari pihak villa ya. Menunya ada nasi goreng, mie goreng, dan telur. Nah, habis ini kalian jangan skip videonya karena aku bakal bahas info harganya, gengs. Berikut info harga menginap di Villa Tavi. Dan saat ini lagi ada promo diskon sebesar 1 juta loh hingga Januari 2026. Namun tidak berlaku di musim liburan dan high season ya. Yuk di booking sekarang sebelum full. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke salah satu kontak yang ada di sini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Tavi. Sebuah villa baru dengan udara dingin dan pemandangan indah yang rekomen banget buat kalian coba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!